Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Novalinda, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah, yaitu di sekolah saya SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Mari kita saksikan kegiatan diseminasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka acara diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mary Novalinda SPD MPD. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil, dan yang teristimewa Bapak Ibu peserta seminar diseminasi pada hari ini. Untuk acara pertama, marilah kita dengar sepatah kata dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang kami hormati Bapak Ibu Wakil SMA Warna, yang kami hormati Ibu ya guru penggerak, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semuanya kita yang hadir pada saat ini diikut terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Salawat dan salam kita ucapkan pula kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perjalanan dan proses hidup. Tujuan adalah keselamatan kita sebagai umat manusia dari dunia sampai akhir. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita dalam melaksanakan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, khusus adalah SMA 2 Ranah Pesisir. Dengan acara ini, mudah-mudahan budaya yang baik bisa berkembang dan dengan tujuan dibimbing atau diarahkan melalui guru penggerak. Sehingga di sekolah desa ini, apapun kegiatan kegiatannya bisa menjadi contoh dalam proses terutama adalah PDN dalam kegiatan kita sehari-hari. Sehingga kita dapat membina generasi orang yang bisa contoh teladan dalam kehidupan. Karena itu, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan sekolah kita. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Mary Novalinda. Kepada Ibu Mary kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, selanjutnya Bapak Wakil, Bapak dan Ibu Majelis Guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi yang dilaksanakan pada hari ini. Sebelumnya saya sampaikan, saya dari Nopalita, calon guru penggerak angkatan 9. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk mengimbaskan pembelajaran yang kami dapatkan dalam kegiatan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini bisa berdampak positif pada kegiatan pembelajaran kita di sekolah sehingga menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Yang pertama, kita punya pertanyaan pemantik. Di sini ada pertanyaan yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Mungkin masing-masing dalam mindset kita sudah ada, apakah hukuman benar-benar bisa mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin kita sendiri yang tahu jawabannya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sering kita lakukan. Dengan hukum kita berharap anak akan disiplin. Dengan memberikan pujian atau memberikan reward, anak itu akan menjadi termotivasi. Itu selama ini pemahaman yang kita punya. Kemudian berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada namanya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini kayak hasilnya bro ya. Yang pertama teorinya adalah stimulus respon. Ini yang sering kita pakai. Kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Contoh kita pada siswa. Itu dalam teori yang lama. Kemudian teori kontrol atau pilihan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selama ini kita menganggap seperti ini bagusnya. Sekarang kita serahkan kepada anak kita bagaimana dia memandang sesuatu. Kita hanya bersifat menuntunnya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan. Sementara teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap orang berbuat itu ada alasannya. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kalau biasanya kita itu di bawah kontrol anak kita, itu berada di bawah kontrol kita karena kita adalah guru mereka. Dalam teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak yang harusnya kita bangun dia untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita baik-baikan anak kita kasih nasihat nggak mau, lalu kita paksa dengan cara memberikan hukuman. Kalau tidak diubah, nanti kamu bapak suruh lari dari lapangan. Itu kan yang sering kita lakukan. Nanti dalam teori kontrolnya adalah kolaborasi dari konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bagaimana membangun kepada anak itu bukan pada tekanan ataupun hukuman. Itu nanti akan kita bahas. Lanjut kepada model berpikir menang kalah. Selama ini kita sebagai guru merasa harus selalu menang terhadap siswa kita. Sementara di dalam teori kontrolnya adalah berpikir menang-menang. Jadi kita tidak ada di sini namanya pihak yang disalahkan. Ini yang mungkin akan kita pahami bagaimana perubahan setelah kita mempelajari teori stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Karena kita lihat, ini Bapak Ibu sudah tahu juga apa yang dikatakan disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asalnya berkomunikasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilaksanakan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidakpahaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini kita lihat, ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan umum yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama ini kita lihat, kita langsung saja ke poin-poinnya Bapak Ibu.
setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Ini ada menurut pendapat Dr. Lia. Jadi cenderung kita menganggap bahwa sebuah kesalahan itu langsung fokus kepada ini salah gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan itu punya dasar atau ada alasannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dan dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya fokus kita sering memberikan motivasi itu dari luar. Seperti yang kita lakukan. Kalau anak bagus kita beri hadiah, lalu kita beri misalnya pujian, gitu kan. Jadi anak melakukan sesuatu itu fokus kepada pujian yang dia harapkan, bukan pada motivasi yang berasal dari dalam diri. Ini teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Mungkin Pak Rudi ini sebagai guru BK ini sudah mahir sekali dalam hal ini ya. Kita lihat dulu, ada namanya teori motivasi berperilaku itu. Yang pertama itu, kenapa orang berperilaku itu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak itu melakukan sesuatu itu karena terpaksa, takut nanti dihukum, maka mereka melakukan sesuatu. Itu namanya motivasinya berasal dari eksternal. Terus contohnya kita mau sholat itu karena kita tahu ada diberikan dosa, kan? Bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi termasuk motivasi eksternal. Jadi apa yang kita dapat ingin lakukan karena dari orang lain itu namanya eksternal. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang seharusnya kita terapkan pada anak. Jadi memunculkan motivasi intrinsik dari diri anak. Anak melakukan sesuatu bukan karena tekanan, bukan karena pujian, tapi karena dari dalam diri mereka sendiri. Itu namanya motivasi internal. Ini tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Kemudian kita sering bicara tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi fokusnya kebebasan itu memang berasal dari diri sendiri, tapi tetap berdasarkan kontrol diri mereka sendiri. Jadi kebebasan yang tetap terkontrol di bawah tuntunan kita selaku guru. Nah ini ada dihukum oleh penghargaan. Karena di sini ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternalnya itu akan ada faktor ketergantungan. Kemudian beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Mungkin selama ini kita menganggap hukuman atau penghargaan itu biasa saja. Ternyata pengaruh seperti ini apa Ibu? Pengaruh jangka panjangnya itu, dan ada pengaruh jangka pendek. Kemudian penghargaan itu penghargaan dan menghukum. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan tidak efektif. Kemudian ada penghargaan itu merusak hubungan. Ternyata kita selama ini tahunya penghargaan itu efeknya positif. Namun setelah kita mempelajari ini, ternyata penghargaan itu memiliki efek negatif juga. Karena orang akan selalu mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan. Saat melakukan sesuatu, datang pagi lah, kalau sekolah datang. Berarti bukan motivasi intrinsik kita, tapi dari luar. Kita takut dengan tegur dan lain-lain. Ini akan berubah diharapkan pada diri kita ataupun siswa setelah memahami materi ini. Kemudian ada namanya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi itu adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, lalu beri pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Pengakuan di sini bukan artinya bentuk pujian atau reward, tapi artinya kita mengapresiasi motivasi intrinsik yang berada di dalam diri anak kita. Di sini contoh pengakuan apresiasi dan kebajikan. Contohnya pembukanya adalah kemarin saya perhatikan. Berarti ini kata-kata pembukanya. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa simpatimu besar sekali. Kemudian situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di sini berarti masih ada bentuk empatinya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu dalam bentuk nilai kebajikannya. Lalu situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh pengakuan atau apresiasi. Ini kan sering kita lakukan. Kemudian tindakan guru. Di sini kita membedakan ya Bapak Ibu antara hukuman itu dengan konsekuensi. Kita sering menyamakannya. Misalnya seperti ini. Kalau anak melakukan kesalahan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena
sekolah gitu. Misalnya adalah sebuah kesalahan, ada kata penyambungnya. Ini kategorinya hukum atau konsekuensi? Apa? Mudah katanya hukuman ya. Jadi kita memahami apa sih bedanya antara hukuman itu dengan konsekuensi gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masing-masing kesalahan yang muncul, tapi kita harus bisa bedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oke, kita langsung aja ke Bapak. Di sini contohnya. Kalau anak mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu namanya adalah hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu dikatakan hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali. Ya Pak Is, karena tidak menggunakan masker, ini biasanya kalau menggunakan masker mungkin tidak, karena terlambat juga, itu namanya hukuman. Lalu ada mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kenapa tidak dikatakan hukuman? Di sini adalah konsekuensi. Jadi nanti dari pernyataan ini kita bisa bedakan mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar, itu juga bukan hukuman, tapi adalah konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat sendiri sampai lari. Ada lagi lari yang terakhir, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada jam PJOK. Itu tidak dikatakan hukuman karena dia konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa paham membedakan mana sih yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mungkin sih menurut saya jika hukuman itu karena sifatnya tiba-tiba, tidak terplanning gitu, dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan, itu yang sering terjadi dalam bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu yang dia terima itu erat hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada sebenarnya di sini ya perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Di situ ada kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, bedanya membuat anak-anak sakit ya, membuat hatinya, fisik dan hatinya, itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, kalau hukuman anak itu membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kebanyakan kan konsekuensi kita mulai dengan kesepakatan. Lalu berikutnya, kalau adanya hukuman kita bisa lihat, bisa baca sendiri. Kita lihat berikutnya. Kalau adanya hukuman itu anak merasa marah, misalnya ya, rasa bersalah, kemudian dipermalukan saat merasa tak dihargai. Bahkan kadang kita membuat hukuman yang menurut kita itu wajar, tetapi sebenarnya mereka itu berpengaruh pada mental mereka. Mungkin waktu kita sekarang masih manusiawi. Mungkin kalau zaman saya sekolah dulu hukumannya lebih berat lagi. Kalau kita makan di jam pelajaran, bahwa yang kita makan itu dimasukkan ke mulut kita, lalu kita berdiri di depan tiang bendera seperti ini sampai tangan kita belakang, kita tidak bisa makan juga bisa ditaruh di dalam mulut kita, lalu kita dikasih merek gitu ya, tidak akan makan lagi. Itu adalah bentuk hukuman yang justru merusak mental anak. Mungkin kalau hukuman itu bisa kita analisis mana sih sebenarnya yang pas kita lakukan, hukumankah atau konsekuensi. Lanjut, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, harusnya penyelesaian kasus itu menggunakan restitusi. Jadi katakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi dengan restitusi itu kita membangun mental anak itu ingin menjadi seperti apa dari dalam diri mereka. Jadi kita tidak serta-merta kalau mereka berbuat kesalahan kita langsung menjudge mereka salah lalu memberikan hukuman, tapi kita bagaimana membangun mereka itu berubah jadi lebih baik itu dengan kesadaran dari dalam diri mereka dan apa yang mereka inginkan. Karena setiap orang melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ada keinginan yang tidak terpenuhi. Bukan seperti itu ya Pak Doni. Karena setiap tindakan yang kita lakukan itu punya dasar, punya alasan. Ada mungkin pemenuhan yang tidak mereka terima. Jadi Bapak Ibu kalau di kelas atau misalnya ini ajak lalu-lalu, bisa main HP, mungkin ada yang tidak terpenuhi
tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa anak perlu belajar memperhatikan kita, harus mendengar kita 100%, harus membuat tugas, tanpa kita tahu apa problema yang kita hadapi di belakang itu. Bahkan kita sering adanya sama hati keluar. Kita sering ya, dalam hati dia tidak ada mau keluar, tidak punya tugas kamu keluar, atau kamu seperti itu sering gitu. Ini pembelajaran bagi kita. Bahkan memang ini menjadi suatu pada ini permasalahan juga ya, terjadi semacam karena kita yang lama sama seperti ini, sekarang seperti ini akan muncul, apalagi dengan situasi sekolah kita yang cenderung mungkin tingkat kedisiplinan anaknya masih rendah. Apakah bisa restitusi itu di sekolah kita? Dan kita lihat, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus restitusi? Karena kita memiliki peraturan itu harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Itu namanya kan peraturan. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini namanya kan peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan. Kebanyakan yang kita baca itu kan motivasinya itu ekstrinsik, bukan intrinsiknya atau dari dalam diri. Nah, ini hubungannya apa Ibu? Jadi budaya positif, kemudian lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas, baru yang terakhir ini apa namanya Ibu? Keyakinan kelas. Tapi kita harus bisa bedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oke, kita langsung saja ke Bapak. Di sini contohnya. Kalau anak mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu namanya adalah hukuman. Lalu lari keliling lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu dikatakan hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali. Ya Pak Is, karena tidak menggunakan masker, ini biasanya kalau menggunakan masker mungkin tidak, karena terlambat juga, itu namanya hukuman. Lalu ada mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kenapa tidak dikatakan hukuman? Di sini adalah konsekuensi. Jadi nanti dari pernyataan ini kita bisa bedakan mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar, itu juga bukan hukuman, tapi adalah konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat sendiri sampai lari, ada lagi lari yang terakhir, lari keliling lapangan, basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada jam PJOK. Itu tidak dikatakan hukuman karena dia konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa paham membedakan mana sih yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mungkin menurut saya jika hukuman itu karena sifatnya tiba-tiba, tidak terplanning gitu, dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan, itu yang sering terjadi dalam bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu yang dia terima itu erat hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada sebenarnya di sini ya perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Di situ ada kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, bedanya membuat anak-anak sakit ya, membuat hatinya, fisik dan hatinya itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, kalau hukuman anak itu membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kebanyakan kan konsekuensi kita mulai dengan kesepakatan. Lalu berikutnya, kalau ada hukuman kita bisa lihat, bisa baca sendiri. Kita lihat berikutnya. Kalau adanya hukuman itu anak merasa marah, misalnya ya, rasa bersalah, kemudian dipermalukan saat merasa tak dihargai. Bahkan kadang kita membuat hukuman yang menurut kita itu wajar, tetapi sebenarnya mereka itu berpengaruh pada mental mereka. Mungkin waktu kita sekarang ini masih manusiawi. Mungkin kalau zaman saya sekolah dulu hukumannya lebih berat lagi. Kalau kita makan di jam pelajaran, bahwa yang kita makan itu dimasukkan ke mulut kita, lalu kita berdiri di tempat yang menyerah seperti ini sampai tangan kita belakang, kita tidak bisa makan juga, bisa ditaruh di dalam mulut kita, lalu kita dikasih merek gitu ya, tidak akan makan lagi. Itu adalah bentuk hukuman yang justru merusak mental anak. Mungkin kalau hukuman itu bisa kita analisis mana sih sebenarnya yang pas kita lakukan
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi dengan restitusi itu kita membangun mental anak itu ingin menjadi seperti apa dari dalam diri mereka. Jadi kita tidak serta-merta kalau mereka berbuat kesalahan kita langsung menjudge mereka salah lalu memberikan hukuman. Tapi kita bagaimana membangun mereka itu berubah jadi lebih baik itu dengan kesadaran dari dalam diri mereka dan apa yang mereka inginkan. Karena setiap orang melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ada keinginan yang tidak terpenuhi. Bukan seperti itu ya Pak Dani? Karena setiap tindakan yang kita lakukan itu punya dasar, punya alasan. Ada mungkin pemenuhan yang tidak mereka terima. Jadi ya Bapak Ibu kalau di kelas anak misalnya nyelacak lalu-lalu, macam main HP, mungkin ada yang tidak terpenuhi, kan kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa anak perlu belajar memperhatikan kita, harus mendengar kita 100%, harus membuat tugas, tanpa kita tahu apa problema yang mereka hadapi di belakang itu. Bahkan kita sering ada ini sama hati keluar. Kita sering ya, sama hati dia tidak ada mau keluar, tidak punya tugas kamu keluar, atau kamu seperti itu sering gitu. Ini pembelajaran bagi kita. Bahkan memang ini menjadi suatu pada ini permasalahan juga ya, terjadi semacam karena kita yang lama sekarang seperti ini akan muncul, apalagi dengan situasi sekolah kita yang cenderung mungkin tingkat kedisiplinan anaknya masih rendah. Apakah bisa restitusi itu di sekolah kita? Kita lihat, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus restitusi? Karena kita memiliki peraturan itu harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Itu namanya kan peraturan. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini namanya kan peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan. Kebanyakan yang kita baca itu kan motivasinya itu ekstrinsik, bukan intrinsiknya atau dari dalam diri. Nah ini hubungannya apa Ibu? Jadi budaya positif, kemudian lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas, baru yang terakhir ini apa namanya Ibu? Keyakinan kelas. Masuk lagi kepada kebutuhan dasar manusia. Setelah tadi kita bahas terkait dengan disiplin positif. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pada prinsipnya Bapak Ibu seperti yang ada pada gambar ini, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan kesenangan, kemudian ada bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Ini sebenarnya kebutuhan yang ada pada diri manusia. Jadi seseorang melakukan kesalahan atau tindakan tidak biasanya didasari atas kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Jadi hubungannya nanti misalnya ada kepada siswa, misalnya siswa melakukan suatu kesalahan, mungkin ada kebutuhan yang tidak dipenuhinya. Bisa kita lihat anak ini selalu saja misalnya melawan kepada kita, misalnya seperti itu. Bisa jadi yang dia harapkan sebenarnya respon positif dari kita. Kita akan memanggilnya, merangkulnya, lalu bertanya apa sebenarnya yang dia rasakan, sehingga akan muncul komunikasi di antara kita dengan anak. Tapi justru kadang-kadang kita tidak merespon ini secara positif. Justru kita menganggap ini adalah sebuah kesalahan yang kita sikapi, yang membuat anak itu semakin jauh ke dalam, semakin terpuruk. Padahal dia butuh kasih sayang atau perhatian dari kita. Nah, seharusnya kita sebagai guru itu ada namanya posisi kontrol, di mana kita harus menempatkan diri. Jadi dalam teorinya posisi kontrol guru itu atau diri kita itu ada sebanyak 5. Jadi di mana seharusnya kita memposisikan diri kita. Jadi yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Ada kita yang posisikan diri kita sebagai penghukum, yaitu seseorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman baik fisik ataupun non fisik. Jadi seperti yang sering kita lihat, misalnya push up, membersihkan suatu tempat, misalnya dengan kata-kata yang tidak baik, itu adalah bentuk dari sikap kita sebagai penghukum. Yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi bagaimana kita sebenarnya ingin menyadarkan anak dengan bahasa kita, tapi sebenarnya kita membuat ia merasa bersalah. Misalnya seperti ini, anak dengan bapak atau ibu mengatakan, tapi sebenarnya dia membuat bersalah, kamu ini masih juga terlambat. Nanti bapak kepala sekolah malah ibu yang marah karena yang
membuat posisi orang merasa bersama. Nggak boleh juga seperti itu, itu yang seharusnya. Dan yang ketiga itu teman. Kan ada guru yang posisikan dia sebagai teman. Mungkin guru yang posisi teman ini adalah guru yang bidang-bidang anak. Karena di samping dia memberikan si teman ini penguatan pada diri anak, dia menjadi samping dia dan meyakinkan murid. Namun akan tetap berupaya untuk mengatur atau mengontrol murid itu secara persuasif, pendekatan. Tetap berupaya. Yang berikutnya adalah sebagai monitor atau memantau itu secara Pemantau ini biasanya kita akan bersikap dia lalu tanya dalam aturan yang ada. Misalnya kalau anak melakukan kesalahan, biasanya kalau di sekolah kita kan punya namanya tata tertib. Kamu tahu ini yang melakukan ini yang seharusnya. Lalu tidak terlalu tekstual, artinya dia lalu membandingkan dengan yang terpilihnya dengan peraturan yang ada. Lalu misalnya anak menggunakan sepatu bawahnya flat atau menggunakan sepatu putih, dia akan lalu menindakkan harusnya anak menggunakan sepatu bawah pakai apa? Ini yang kami gunakan, ini peraturannya. Namanya sebagai posisi pemantau. yang terakhir itu adalah manajer. Yang seharusnya kita namanya posisi kontrol manajer ini. karena manajer ini dia sangat konkret di sini ya. Yang dimana posisi kontrol ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, lalu dimana posisi kontrol ini adalah memberikan murid itu bertanggung jawab gitu terhadap kesalahan yang dia lakukan melalui pendekatan. Jadi kita tidak hanya sebagai pemantau, tidak ada bertanggung jawab, tidak ada membuat rasa bersalah, tapi bagaimana sebuah kesalahan ini akan berakhir pada kesadaran dari diri anak itu sendiri. Membuat rasa bersalah, tapi bagaimana sebuah kesalahan ini? Nah, bagaimana cara adanya menyelesaikan sebuah kesalahan itu sendiri? Kalau selama ini kita mengambil posisi sebagai murid kita anggap dengan setelah masalah akan selesai, atau dengan membuat rasa bersalah, anak itu akan merasa sadar. Harusnya kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu ada juga yang sudah tahu bahwa dalam penyelesaian masalah ini kita mesti menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Artinya setiap orang yang bersalah itu sebelum kita lakukan pembinaan, jangan kita langsung kepada persoalan. Artinya kita stabilkan identitas anak dulu. Misalnya kita ada anak ada salah, atau kita guru misalnya, kita memanggil orang yang bersalah, langsung kita marah. Boleh seperti itu, kita stabilkan, kita tanyakan posisinya dulu. Misalnya panggil si Dani, maka panggil, kita sampaikan bagaimana keadaan dia hari ini, apakah dia sehat, apakah dia sudah makan. Itu adalah bentuk dari kita menstabilkan identitas. Jadi anak berikan rasa kenyamanan sebelum kita lakukan penyelesaian masalah. Karena kita merasa emosi, kita tidak ada menstabilkan identitas. Nah, pada jauh tadi misalnya seperti ini itu salah, langsung diberikan sanksi. Kita tidak tahu apakah dia mengalami sesuatu pada dirinya, baik fisik ataupun non fisik yang dia rasakan. Ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam posisi ini, validasi tindakan yang salah artinya kita memberikan semacam bukan kuota, tapi setiap orang itu wajar melakukan kesalahan. Jadi kita tidak harus serta-merta mengatakan itu salah, setiap orang itu paham, kamu melakukan ini pasti punya alasan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Lalu yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Misalnya dia melakukan kesalahan, kita bandingkan. Lalu anak kita cabut, yang seharusnya apa? Kalau anak kita misalnya memakai pakaian yang berbeda, seharusnya apa yang dia lakukan? Baru kita lakukan pendekatan dengan cara menstabilkan identitas dia. Lalu baru kita validasi tindakan yang salah tadi, lalu kita berikan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Ini sini ada saya sampaikan sebuah video terkait dengan validasi tindakan yang video terkait dengan validasi tindakan yang ini bentuk salah satu segitiga restitusi yang saya lakukan pada siswa. Ini salah satu segitiga restitusi yang saya lakukan pada siswa. Langsung saja buat
Bapak Ibu itu Bapak Ibu dari video tadi itu adalah salah satu penyelesaian kasus yang saya lakukan dengan menggunakan segitiga garis revolusi. Bapak Ibu dari video kasusnya adalah si Ica ini dalam kelas itu marah pada temannya dengan cara mengebrak meja. Dia marah itu dengan alasan si temannya ini sering mencontek latihan dia atau mencuri UPR. Jadi kan sebenarnya tindakan dia itu salah. Langsung dia mengebrak meja di depan kasus ini di depan saya gitu. Tapi saya tidak untuk menyelesaikan di depan anak. Tapi kita kan terpancing emosi. Dia mengebrak meja di depan kita. Maka dalam kasus segitiga revolusi kita panggil dulu anaknya, kita sambungkan identitasnya, lalu berempati. Kita katakan ibu pun akan menjadi seperti kamu, akan merasakan hal yang sama. Kita tidak payah membuat tugas, tapi teman kita mencontek atau bahkan ibu akan ibu kita. Lalu kita tanyakan, apa keyakinan kalau sudah dia langgar? Di dalam dalamnya sudah ada saling menghargai gitu. Kalau dia seperti itu tidak menghargai guru ataupun tidak menghargai teman-teman, maka dia akan menyadari kesalahannya sendiri lalu berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu yang idealnya kita lakukan dengan menggunakan menyadari kesalahan sendiri. Lalu Bapak Ibu akan itu yang bukan problema yang ini seperti ini apakah akan jatuh atau tidak, itu kembali kepada kita masing-masing dan juga kepada kasus dan pidana masing-masing. Mungkin ada yang bisa diselesaikan dengan pidana seperti ini, ada juga yang tidak. Jadi itu lebih kurang Bapak Ibu yang menstabilkan identitas ini sudah saya jelaskan secara singkat tadi. Itu lebih kurang di sini yang menstabilkan kita katakan ya, bersalah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata-kata yang tidak langsung menyalahkan siswa. Bapak manusiawi tidak ada juga pernah berbuat kesalahan gitu. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar merasakan salah. Itu bahasa-bahasa yang bisa dikatakan sebagai menstabilkan identitas siswa. Lalu menanyakan keyakinan, apa sih aturan yang sudah ada di kelas yang sudah dia langgar. Jadi dengan lalu menanyakan kegiatan apa sih aturan yang garis revolusi yang budaya positif di sekolah itu akan muncul dengan sendirinya melalui motivasi intrinsik. Jadi dengan harapan siswa itu akan berubah kepada hal yang lebih baik dengan melakukan budaya positif. Kita tidak lagi dengan harapan menerapkan peraturan, tetapi adalah keyakinan. Tidak lagi kepada hal yang dilarang, tapi bagaimana akan menghancurkan apa yang boleh dia lakukan dan tidak dari diri lagi. Kepada Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu itu yang lebih kepada masyarakat budaya positif dan seminasinya kepada menggunakan segitiga revolusi. Itu selanjutnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dan atau berbagi pendapat dalam kegiatan ini. Itu selanjutnya. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Mary tadi. Bagi kami sebagai seorang guru membuka cakrawala berpikir kami bagaimana seharusnya sebagai seorang guru harusnya membersamai anak dalam proses pembelajaran, kemudian merubah mindset dan paradigma berpikir kami yang selama ini nampaknya harus kita ke depan mengutamakan apa yang telah disampaikan Mary di dalam presentasi tadi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa saja kendala-kendala yang selama ini Ibu Mary hadapi dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita ini? Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Doni atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya diajukan kepada saya mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan Pak Doni ini adalah pertanyaan yang menjadi tantangan ya. Misalnya kita tadi ingin sudah berubah mindset kita. Itu kita berharap ini juga bisa kita aplikasikan nyata dalam sekolah kita. Tapi ini pasti akan mendapatkan tantangan. Yang pertama, itu karena kita sudah terbiasa dengan misalnya pembiasaan lama, misalnya dengan mindset kita menyatukan persamaan persepsi kita itu sulit. Karena kita ini beragam pada ini. Salah satunya mungkin yang kita rasakan ada guru yang tetap berdiri pada posisi kontrolnya masing-masing. Ada tetap sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman dan lain sebagainya. Jadi menurut saya seperti ini. Pertama yang menjadi tantangan itu
menjadi suatu hal yang harus dibudayakan bersama. Jadi menyatukan persepsi sehingga ini bisa menjadi sebuah budaya yang benar-benar diterapkan di sekolah, bukan pada orang-orang tertentu saja. Lalu bagaimana kita bisa menyampaikan kepada setiap kita tentang sejawat tentang perubahan paradigma kita dalam bertindak ini. Ini agak sulit nih Pak Doni. Jadi menurut saya seperti itu. Yang tantangannya adalah bagaimana kita menyatukan persepsi kita. Karena nanti ada yang akan mengatakan, mana bisa anak kita seperti itu? Itu kalau anak SMA 3, kalau anak SMA 2, sedangkan seperti ini kan tidak juga berubah, apalagi dibuat dengan seperti itu. Itu yang pertama menurut saya tantangannya. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Dan seperti di sekolah kita ini kan inputnya. Jadi mungkin ada setiap orang yang bisa disentuh dengan penggunaan segitiga restitusi ini, ada juga yang mungkin sudah sulit untuk kita gunakan karena dari dalam diri mereka sendiri. Walaupun kita harus yakin bahwa mereka itu bisa berubah gitu, tapi dengan lingkungan sekitar yang kita hadapi, dengan masyarakat yang hidup di lingkungan pantai dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan mereka itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menerapkan seperti ini. Mungkin kalau orang yang biasa dengan pendekatan atau kelembutan seperti itu Pak Dodi mungkin akan mudah tersentuh perasaannya. Tapi kalau seperti ini bisa jadi akan jadi tantangan, oh ternyata gampang saja, tidak serumit itu. Saya buat kesalahan, ternyata saya nggak ada apa-apa kan sama Pak Doni, ternyata cuma dipanggil saja gitu. Sudah membuat kasus, kalau sama biasanya Pak Doni marah, sekarang Pak Doni cuma mengatakan oh tidak apa-apa, kamu ini biasa buat salah, tapi apa yang akan dilakukan ke depan gitu. Menurut saya tantangannya itu yang pertama menyatukan persepsi kita bersama sehingga menjadi budaya positif sekolah. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kesadaran pada anak itu dari dalam diri mereka yang beraneka ragam dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda, sehingga walaupun setiap perlakuan yang kita lakukan itu berefek pada oknumnya. Mungkin yang seperti di video tadi, anaknya memang mudah disentuh hati ya gitu, tapi mungkin bagi yang lain belum bisa. Menurut saya seperti itu, keanekaragaman anak kita itu juga menjadi tantangan bagi kita. Apakah ini akan dikatakan melemahnya disiplin atau tidak? Jadi menurut saya seperti itu Pak Doni. Mungkin ada urusan kali Pak Doni, barangkali. Oke, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita hari ini. Oke, Pak Doni, silakan Pak Doni. Terima kasih Bu Eri. Saya memang bukan guru yang mengikuti kegiatan bergerak, tapi dalam pembahasan saya tertarik dengan penyampaian teori yang berhubungan dengan stimulus respon, berhubungan juga dengan punishment dan reward. Dan itu salah satu teori belajar yang diungkapkan oleh Skinner, yang diungkapkan juga oleh Sondik, yang mereka memiliki aliran humanistik, bahwa dalam dunia pendidikan punishment reward itu sudah menjadi satu teori yang utuh, dan mereka mengambil dari konsep-konsep Islam bahwa ketika orang berbuat dosa, Allah sudah siapkan dalam bentuk neraka. Ketika orang berbuat pahala atau kebajikan, Allah siapkan dalam bentuk surga. Itu artinya bahwa dalam kehidupan punishment reward tidak bisa dipisahkan, tetapi ada juga stimulus respon untuk berubah perilaku juga harus dilakukan. Maka salah satu yang dijelaskan oleh Ibu tadi menggunakan segitiga restitusi ya. Tapi dalam pelaksanaannya di situ ada konsep yang istilah Profesor Dr. Prayitno itu disebut dengan high touch atau sentuhan tingkat tinggi, dengan bertujuan supaya siswa yang awalnya memiliki pribadi yang ST, kehidupan efektifnya sehari-hari terganggu, berubah menjadi cash. Dalam konsep counseling itu dilakukan dalam pendalaman dan proses penyelesaian masalah. Nah, sejauh ini apa tindak lanjut yang diberikan kepada siswa yang sudah diberikan pelayanan dengan menggunakan teknik segitiga yang dimaksud, sehingga itu benar-benar tercapai dalam pelaksanaan teori stimulus respon, kemudian punishment reward dengan penyelesaian masalah yang terjadi. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dudi atas pertanyaannya. Menarik sekali. Kita mau melihat bagaimana tindak lanjut dari penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Apakah benar-benar berhasil atau tidak? Seperti itu Pak Dudi. Mungkin sejauh ini dari kegiatan penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi yang kita ambil itu salah satunya adalah testimoni dari peserta itu sendiri. Jadi mungkin saat kita tanyakan kepada anak saat mereka melakukan kesalahan lalu kita tindak lanjuti dengan hukuman, teguran misalnya, itu akan berbeda dengan kasus yang kita tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sejauh ini yang baru kita lihat follow back itu baru testimoni dari mereka. Mereka mengatakan bahwa jika seandainya semua guru menyelesaikan masalah dengan seperti yang ibu lakukan gitu. Jadi yang pertama saya merasa senang dan saya ingin berubah karena yang dilakukan itu tidak menyakiti hati saya, tapi menumbuhkan kesadaran dari dalam diri saya sendiri gitu. Jadi pertama dia merasa kita berempati, lalu menganggap bahwa dia bukan pihak yang selalu disalahkan. Kemudian dia punya motivasi untuk berubah dari dalam dirinya sendiri dengan membandingkan keyakinan kelas yang dia punya. Itu baru testimoninya Pak Dudi. Mungkin tindak lanjutnya, karena ini diaplikasikan belum mungkin kepada seluruh siswa di sekolah kita, hanya beberapa saja, mungkin perubahan positifnya sudah bisa kita lihat. Tapi mungkin tindak lanjutnya akan berbeda jika diterapkan pada kasus yang lain gitu. Ini pada kasus saya ada 2 buah yang dilaksanakan. Hasilnya adalah positif gitu. Berarti mereka merasa tidak malu karena kita melakukan pendekatan dan menggunakan segitiga restitusi, lalu mereka melakukan perubahan tindakan dari yang salah itu berniat untuk memperbaikinya dan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi tindak lanjutnya mungkin akan berbeda bagi setiap orang dan setiap kasus gitu. Jadi setiap orang akan berbeda. Tadi kita tahu bahwa setiap orang ini berbeda. Jadi mungkin tantangan yang akan kita hadapi ke depan Pak Dudi. Setiap tindak lanjutnya tergantung kepada kasus dan tergantung kepada oknum yang kita tangani atau kepada anaknya gitu. Mungkin ada yang responnya baik, ada juga yang responnya tidak baik. Jadi seperti itu yang Bapak saya sampaikan, Bapak saya tanggapi. Terima kasih Pak Dudi. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Waktu dipersilakan. Tadi sasaran kita adalah menumbuhkan budaya positif. Berarti masih ada yang negatif, harus kita jadikan positif. Yang negatifnya tentu adalah kelemahan atau penyimpangan dari hal yang kita harapkan. Kalau kita hayati atau kita perhatikan perkembangan di sekolah kita ini, selalu adalah tentang disiplin atau kesalahan-kesalahan. Seandainya ada satu kesalahan, sudah kita tegur anak ini 1, 2, 3. Ternyata perubahan juga susah. Itu kayak itu saja. Pertanyaannya sampai di mana batasnya kita mengambil tindakan terhadap anak ini. Kalau saya contohkan, tapi adalah Fir'aun. Salah, sebenarnya Tuhan kalau salah satu kali, apa salahnya cekik langsung mati Fir'aun. Nah, mungkin Tuhan tidak bisa. Tetapi ditegur dengan teguran berulang-ulang kali. Baru terakhir finish out, tiada ampun lagi. Nah sekarang kita di sekolah kita, seandainya anak kita sudah berulang kali, tidak ada perubahan. Bagaimana tindakan kita, batasnya sehingga perubahan itu bisa terjadi. Apakah kita biarkan saja atau kita ambil tindakan putusan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kepsek atas pertanyaannya. Tadi kata Bapak, jika kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini sudah kita coba selesaikan, terutama menggunakan teori tadi segitiga restitusi. Kita tindak lanjuti berapa kasus itu sudah kita lakukan pembinaan, tapi masih tetap juga yang terjadi itu sama, tidak ada perubahan berarti. Mungkin sampai mana batasnya gitu. Apakah kita biarkan saja anak tetap pada posisi mereka sekarang atau tindakan mereka lakukan karena kita tidak boleh melakukan semacam hukuman dan lain sebagainya, kan itu mungkin pertanyaannya ya Pak. Jadi seperti ini Pak, sebelum adanya segitiga restitusi itu kan tadi saya
kelas. Keyakinan kelas. Kalau kita sekolah kan namanya peraturan sekolah. Kalau sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, kita tidak lagi menyebutnya dengan istilah peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas bagi kelas. Kalau menurut saya seperti ini Pak, mungkin batas berapa lama kita membiarkan persoalan ini sampai dia tidak bisa tuntas, kita kembalikan kepada keyakinan sekolah kita. Misalnya keyakinan sekolah kita, kesalahan yang dia lakukan seperti ini, ada kesalahan ini lah tindak lanjutnya, kan sudah ada. Misalnya anak punya kasus misalnya, seandainya seperti yang kita lakukan dengan anak ini, kalau ketidakhadirannya itu sudah 80%, keyakinan sekolah mengatakan bahwa anak harus dikeluarkan dari sekolah. Berarti tidak lanjutnya adalah sudah sampai pada fase keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah, nanti kita memang harus mengambil tindakan. Tapi yang ditegaskan sini, cara menyelesaikan masalah kita itu disyaratkan atau dirubah dari yang biasanya ke penghukum itu bagaimana melakukan pendekatan dengan institusi. Kalau untuk tidak lanjut itu kembali kepada keyakinan sekolah kita, kembali kepada peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Misalnya anak melakukan pelanggaran, karena kita melihat segitiga restitusi, anak tidak boleh dihukum apa diancam, bukan itu maksudnya. Tapi kita kembalikan kepada peraturan sekolah atau sekarang disebut dengan keyakinan sekolah, bisa berlaku untuk sekolah dan di kelas namanya keyakinan kelas. Itu kita berpatokan ke sana. Kalau kamu berkelahi misalnya, ini bukan sanksi kalau sekarang ya Pak, ini namanya keyakinan sekolah kita bagi yang berkelahi dikeluarkan dari sekolah. Jadi tetap merujuk kepada peraturan atau keyakinan sekolah. Jadi menurut saya seperti itu Pak, bukan kita membiarkan dia lama dalam keadaan yang salah, tapi kita rujuk kembali pada keyakinan sekolah kita atau kepada peraturan sudah kita buat. Misalnya kalau memang dia tidak bisa mengikuti aturan atau keyakinan sekolah kita, mungkin kita kembalikan pada orang tua atau ada sanksi yang kita berikan. Cuman penekanannya adalah penyelesaian kasus diharapkan tidak lagi kepada hukuman atau punishment, tetapi kepada pendekatan menggunakan segitiga restitusi. Itu maksudnya. Istilahnya kita itu memanusiakan manusia menurut Kiai Dewantara ya Pak. Jadi artinya kita memperlakukan dia karena dia punya bakat yang berbeda-beda, dari perasaan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena yang sering kita lakukan, jika kesalahan itu selalu dianggap bahwa hukuman adalah hal yang tepat dan ganjaran adalah hal yang harus, kan menurut kita selama ini. Jadi seperti itu Pak, mungkin jawaban saya. Masih ada Bapak Ibu ingin bertanya? Ada Pak Is? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membuka cakrawala kita bersama, mengubah mindset kita. Mudah-mudahan kita merespon ini secara positif dan bisa kita jadikan sebagai salah satu budaya positif di sekolah kita, terutama dalam penegakan disiplin. Meskipun budaya positif itu banyak, tapi saya atau dalam seminasi ini kita menegaskan kepada penegakan disiplin menggunakan cara yang lebih bijak, yaitu segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah kita sudah banyak, tapi penekanan di sini lebih kepada penyelesaian kasus. Di sekolah kita berusaha menerapkan seperti salat berjamaah ya Pak Doni, salat berjamaah, kemudian anak kita ada Sabtu ceria, itu sudah masuk sebenarnya kepada hal-hal yang membudayakan positif. Asmaul husna setiap pagi, anak bersalaman setiap pulang, itu adalah budaya-budaya positif. Tapi penekanan pada seminar ini adalah bagaimana kita menyelesaikan kasus lebih bijak, bukan kepada penghukum tapi kepada penyelesaian segitiga restitusi. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, demikianlah acara diseminasi kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Dian. Gimana kabar Dian hari ini, sehat? Dian tahu kenapa Ibu panggil Dian ke ruangan Ibu ini? Ini Dian, tadi kan Ibu mengajar di kelas Dian. Jadi perhatikan Dian itu sepertinya ngantuk gitu, tidur di kelas kan. Dari 2 jam pelajaran diperhatikan dia tuh nampaknya lesu, lalu tidur-tiduran. Jadi yang Ibu tanyakan, kok bisa dia seperti itu? Padahal kan dulu nggak seperti itu. Pasti penyebabnya dia bisa kayaknya malas atau ngantuk di kelas. Apa yang menyebabkan dia seperti itu sekarang ini? Saya dari jam 12 sampai
bisa tidur semalam itu, Dian? Saya selama sekali dan saya Ya, itu paham. Mungkin kan karena Dian kan remaja, sukanya kayak drakor atau misalnya media sosial kan. Mungkin karena itu juga bisa menggantikan fungsi teman kita kurang teman, lalu di sana lah kita bisa berinteraksi dengan orang lain kan. Tapi kalau itu dilakukan berlebihan, Dian, itu juga berdampak yang tidak baik pada kita. Contohnya kan, berarti kan Dian sering tidur di kelas, lalu Ibu juga lihat Dian sering terlambat datang ke sekolah kan, benar? benar Terlambat. Jadi kalau kita tidurnya malam, itu kita nanti bangunnya kesiangan, lalu kita ke sekolah jadinya malas, lalu kita ngantuk kan. Nah, kan di kelas kita udah ada itu kesepakatan kelas atau apa-apa yang boleh, tidak boleh kita lakukan dari kalian, itu kesepakatan kelas apa yang Dian langgar. disiplin. Disiplin. Jadi Dian tahu ya bahwa Dian melanggar disiplin karena sering terlambat atau tidur di kelas. Kira-kira Dian mau nggak merubah kebiasaan dia sehingga nanti nggak datang terlambat lagi, lalu tidak malas-malasan di kelas? Bagaimana caranya? Caranya pertama saya kurang tidur dan saya Terus jadi Dian tahu ya apa yang harus kita lakukan supaya besok tidak terlambat dan tidak mengantuk lagi di kelas. Gue berharap ini memang dari diri dia sendiri, niat mau berubah dan bisa dilakukan sehingga menjadi lebih baik untuk masa depan. Oke Dian, siap ya untuk berubah ya? siap Bu. Oke, terima kasih Dian. Silakan Dian kembali lagi ke kelas. Misi Bu. Iya Dian. Ya, mohon maaf ya, sekarang Ica akan dipanggil ke ruangan ibu. Nah, sekarang kan jam istirahat. Ica tahu kenapa ibu memanggil Ica ke ruangan ibu sekarang? Tahu. Tapi tadi pas belajar di jam ibu melihat Ica marah pada apa sampai mengebrak meja. Benar. Cuman kan karena tadi jam ibu sudah habis, ibu langsung saja keluar dari kelas. Lalu memang berniat untuk memanggil Ica ke ruangan ibu. Bisa Ica ceritakan kenapa Ica semarah itu pada siapa? Jadi ceritanya seperti ini Bu. Saya kisah kepada Akbar karena saya sudah susah payah untuk mengumpulkannya. Dia cuma mencoba begitu Bu. Akbar sering melakukan itu. Sering Bu. Tugas-tugas PR ataupun mungkin latihan-latihan dari guru lain sama. Tidak hanya di pelajaran ibu ya. Ya Bu. Oke. Menurut Ica, apakah yang Ica lakukan itu sudah benar? Ibu tahu kalau misalnya ibu pun jadi Ica akan sama, pasti merasa kesal kan, karena kita sudah susah payah membuat, kita udah berusaha mencari kan, tapi dia hanya menyalin. Ibu tahu mungkin itu yang Ica rasakan, tetapi Ica juga tahu kan itu adalah sebuah kesalahan. Dan di kelas kita udah kesepakatan kelas. Di situ kira-kira kesepakatan kelas apa yang Ica lakukan? Kesepakatan kelas tidak menghargai teman Bu. Oke, bagus. Ica tahu ya bahwa dengan bersikap demikian Ica tidak menghargai teman, berarti sudah melanggar satu keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Nah, menurut Ica, apa yang bisa Ica lakukan? Tidak lagi marah seperti tadi. Apa yang seharusnya Ica lakukan kalau seandainya terjadi seperti yang dilakukan Akbar? Yang seharusnya saya lakukan yaitu mungkin membicarakan pada dari kelas atau rumah yang bersangkutan, terus memberitahu Akbar secara baik-baik, tidak dengan marah-marah. Terus Ica tahu ya, tahu bahwa itu salah, tahu apa yang harus dilakukan. Untuk kedepannya Ica mau berubah, mau berusaha untuk tidak lagi melakukan tadi. Terus Ica sudah paham ya, Ica apakah Ica marah dengan apa yang disampaikan hari ini? Oke, itu selanjutnya Ibu berharap Ica lebih bijaksana lagi dalam mengambil tindakan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menghargai teman dan mentaati segala peraturan dan kesepakatan kelas kita. Ica, terima kasih. Mudah-mudahan hubungan Ica dan teman-teman lain di kelas lebih baik dan si Akbar juga nanti akan tetap berjalan dengan baik. Ica, terima kasih banyak. Misi Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Antoni, guru SMA N2 Ranah Pesisir, akan memberikan umpan balik
terhadap diseminasi presentasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Neri Nopalinda, SPD MPD di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Beliau selaku guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun budaya positif yang telah beliau presentasikan tersebut, bagi pribadi saya dapat menambah khasanah pengetahuan saya dalam bidang mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dalam rangka membuat murid merasa nyaman dan aman berada di sekolah dan mengikuti pembelajaran bersama kita sebagai guru. Sungguh apa yang disampaikan oleh Neri Nopalinda adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seandainya para guru-guru di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Neri tersebut, tentu akan membuat SMA 2 Ranah Pesisir menjadi sekolah yang diidamkan oleh murid-murid yang ada di sekitar lokasi SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Bahkan di daerah lain pun akan datang ke SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Bayangkan seandainya seluruh guru-guru yang ada di Indonesia mampu melakukan dan mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah, tentu hal ini akan membuat martabat para guru se-Indonesia semakin dicintai dan diidolakan bagi murid-murid. Mereka sehari saja tidak datang sekolah akan rindu dengan sekolah dan akan rindu dengan para guru. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga umpan balik ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.